Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Dwi Dada Channel. Oke, bab sesena ini kita akan membahas mengenai port security. Oke, langsung saja kita masuk poin yang pertama, yaitu konsep port security. Seperti namanya, port security digunakan untuk mengamankan interface. Di sini seperti biasa kita akan belajar menggunakan contoh kasus. Perhatikan pada Cisco di sini terdapat 3 server yang tersambung dengan switch menggunakan kabel automatically, dan terdapat PC yang juga terhubung dengan switch. Ada juga satu PC yang tidak terhubung dengan siapapun dengan nama hacker. Nah, di sini kita akan mengkhususkan interface 1, 2, 3 terhubung dengan server. Maka nantinya jika hacker ingin menyabotase interface 1, kita klik di bagian panah hijau. Misalkan hacker mengambil alih seperti ini, nantinya interface 1 akan otomatis down atau tidak aktif, sehingga hacker tidak bisa mengirimkan data ke klien. Dan nah, seperti itulah kita untuk penjelasan mengenai port security. Oke, kita masuk poin yang kedua, yaitu port security version shutdown. Sebelum melakukan konfigurasi port security, teman-teman perlu konfigurasi IP terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah lakukan ya. Untuk IP-nya sudah tersedia di tiap-tiap perangkatnya. Perlu diketahui untuk konfigurasi port security, kita harus mengkonfigurasikannya di mode akses. Ini kita bisa masuk ke interface rank FA0-3. Lalu ketikkan switch port mode akses. Jika sudah, kita bisa exit. Lanjut untuk konfigurasi port security. Kita akan coba di server 1 terlebih dahulu, yaitu pada interface FA01. Di sini masukkan perintah switch port for security. Kemudian ketikkan switch port strip security strip address. Kemudian kita masukkan MAC address-nya. Nah, untuk melihat MAC address, kita bisa buka pada server, pilih config, lalu pilih Face Internet 0. Nah, di sini terdapat MAC address-nya ya. Kita bisa salin saja. Kemudian tempelkan pada switch. Nah, fungsi dari command port security MAC address adalah untuk mendefinisikan MAC address yang diperbolehkan berada di FA01. Kemudian jalankan perintah switch port security maksimum 1. Ini adalah izin untuk batasan untuk jumlah perangkat yang boleh mengakses port FA01. Karena di sini saya menuliskan angka 1, maka hanya satu perangkat saja yang boleh mengakses FA01. Selanjutnya berikan perintah switch port strip switch port strip sticky version shutdown. Artinya ketika kita mencabut kabel tersebut kemudian terhubung dengan perangkat milik hacker, dan hacker ingin mengirimkan paket ke klien, maka port FA01 akan langsung mati. Jadi kita bisa langsung melakukan pengujian saja. Nah, di sini kita bisa terlebih dahulu untuk tes koneksi dari server 1 ke klien. Di sini successful ya. Kita coba sambungkan kabelnya ke hacker. Lalu kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Maka di sini untuk kabelnya berwarna merah atau shutdown, dan hasil paketnya akan fail. Di sini kita juga mengetahui identitas dari hacker tersebut. Kita buka switch-nya pada mode privilege. Berikan perintah show port security interface FA01. Perhatikan pada bagian last search address. Di sini artinya berisi informasi siapa yang baru saja mengakses port FA01. Ini adalah MAC address milik si hacker tersebut. Oke, kita masuk poin yang ketiga, yaitu MAC address sticky. Sebelum membahas mengenai MAC address sticky lebih jauh, kita bisa sambungkan kembali kabelnya ke server 1. Nah, karena masih merah, kita bisa setting di switch-nya dengan masuk pada FA01, kemudian kita berikan perintah shutdown. Kemudian kita lanjutkan perintah dengan no shutdown. Maka di sini bisa dilihat untuk kabelnya sudah tidak merah lagi atau sudah up atau aktif. Jadi langsung saja kita pembahasan, di mana artinya jika kita sebelumnya mengkonfigurasi port address yang memasukkan MAC address, maka sekarang kita akan coba membuat FA02 mengidentifikasi MAC address milik server 2.
Kita bisa langsung konfigurasikan saja. Setelah masuk pada FA02, kita berikan perintah switch port mode access. Dan masukkan perintah switch port security. Kemudian ketikkan lagi switch port security. Kemudian ketikkan lagi switch port security MAC address sticky. Lanjut masukkan perintah seperti sebelumnya, yaitu switch port security maksimum 1. Dan jalankan perintah switch port security violation shutdown. Nah, di sini untuk violation memiliki 3 opsi teman-teman. Dimana opsi pertama adalah protect mode, yang kedua yaitu restrict, yang terakhir adalah shutdown. Nah, untuk kedua opsi pertama, portnya tidak akan mati seperti mode shutdown, melainkan paket yang dikirim akan diblokir, sehingga lebih memudahkan teknisi karena tidak perlu ke ruang server untuk membuka kabelnya lagi ke server dan menyalakan portnya lagi. Namun di sini kita masih untuk menggunakan opsi shutdown terlebih dahulu. Di sini setelah itu kita bisa do show port security interface FA02. Dapat diperhatikan untuk total configure sticky MAC address masih 0. Artinya belum ada MAC address yang terdeteksi oleh port FA02. Maka di sini kita akan tes dengan mengirimkan paket dari server ke PC. Dia sudah muncul keterangan successful. Kita bisa cek kembali pada interface FA02. Pada bagian total dan sticky, MAC address sudah terisi 1. Artinya sudah ada device yang terhubung dengan FA02. Dan inilah MAC address yang diizinkan untuk masuk ke FA02. Selanjutnya kita bisa melakukan pengujian dengan menghubungkan kabel ke hacker dan mengirimkan paket. Maka bisa dilihat untuk kabelnya di sini mati dan paketnya pun fail. Oke, kita masuk poin yang keempat, yaitu violation protect. Di sini untuk kabelnya sudah saya hubungkan kembali dengan server 2 dan sudah aktif kembali. Untuk caranya sama persis seperti sebelumnya. Lanjut pada pembahasan violation protect. Kita akan mencobanya pada interface FA03 atau pada server 3. Nah, di sini kita ketikkan perintah switch port mode access. Terlebih dahulu lanjut jalankan perintah switch port mode access. Terlebih dahulu lanjut dijalankan perintah switch port security. Dan ketikkan lagi switch port security MAC address. Kemudian berikan perintah switch port security maksimum 1. Dan terakhir ketikkan switch port security violation protect. Nantinya paket yang dikirimkan oleh hacker akan diblok, namun portnya tidak down atau mati. Nah, di sini untuk perbedaan violation, protect, dan restrict, kita bisa cek terlebih dahulu pada do show port security interface FA03. Pada security violation count, yaitu untuk mengetahui jumlah perangkat yang telah mencoba mengakses pada 03 atau mengirimkan paket dengan protect 03 selain MAC address milik server. Jika kita memilih menggunakan protect, maka angkanya akan tetap 0, sedangkan restrict akan bertambah terus menerus. Nah, karena untuk addressnya belum terdetek, kita bisa kirimkan paket dari server 3 ke klien terlebih dahulu. Nah, jika sudah successful, kita cek kembali. Diperhatikan untuk MAC address-nya telah terdetek. Kemudian kita lakukan pengujian dengan menyambungkan hacker ke port 3 dan juga mengirimkan paket.
perhatikan untuk kabelnya masih berwarna hijau, artinya masih dalam keadaan up atau aktif. Namun paketnya memberikan keterangan violet. Kita coba untuk sambungkan kembali ke server kita dan kirimkan paket. Maka di sini ia memberi keterangan successful. Kita juga bisa cek do show port security interface FA03. Bagian security violation masih tetap 0 ya teman-teman. Oke, kita masuk poin yang terakhir atau yang kelima, yaitu violation restrict. Teman-teman, di sini saya telah menambahkan satu buah server yang sudah saya setting IP address-nya, dan saya telah menjalankan beberapa perintah port security. Karena ini sama dengan sebelumnya, kalian bisa pause saja dan ikuti saja perintahnya, sama persis. Di sini saya akan melanjutkan dengan ketikan perintah switch port security violation restrict. Langsung saja kita kirimkan paket-paket server 4 ke klien. Setelah muncul keterangan successful, selanjutnya kita bisa cek dengan perintah do show port security interface FA05. Maka di sini untuk sticky total dan juga MAC address-nya sudah terdeteksi. Berikut kita coba hubungan hacker dengan interface FA05. Dan juga kita coba untuk mengirimkan paket. Perhatikan untuk interface-nya masih dalam keadaan up. Namun paketnya memberikan keterangan file, artinya violation restrict berjalan dengan lancar. Kita bisa cek dengan interface 05-nya lagi. Seperti yang sudah saya memberitahu sebelumnya, untuk violation restrict nantinya pada bagian security violation akan bertambah. Di sini bisa lihat, di sini sudah berubah menjadi 2, bukan 0 lagi. Artinya ada 2 paket selain MAC address yang terdaftar telah terblokir. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan materi tentang CCNA 200 sampai 300 part 1. Dan ini materi yang terakhir ya teman-teman, yaitu port security. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih yang selalu menonton. See you in the next video. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.